Perkenalkannya, saya Airin Yamana Theodora dari PT Nutrifood Indonesia. Sekarang ini saya menjabat sebagai Business Analyst Manager. Sekarang ini kita ada kerjasama sama BINUS. Kita merekrut beberapa intern untuk berkontribusi bersama di Nutrifood. Ya, dari perusahaan selama kita terima magang ini sebenarnya ada beberapa benefit yang bisa kita dapatkan. Satu, secara lo tuh sebenarnya kita terbantu. Mungkin kalau sekarang ada beberapa hal yang sebenarnya important tapi nggak urgent, sehingga tim kita sendiri nggak bisa langsung kerjain itu, mereka harus kerjain yang lain yang lebih urgent. Nah, dengan adanya magang ini mereka tuh bisa memberikan kita bantuan-bantuan di situ, hal-hal yang sebenarnya penting tapi kita nggak bisa kerjakan, nggak sempat dikerjakan oleh para profesionalnya. Itu satu. Lalu yang kedua, keuntungan yang saya rasakan itu adalah ideas, karena anak-anak muda ini adalah anak-anak yang memang sedang banyak-banyaknya ide, terus mereka juga punya pengalaman yang mungkin berbeda dengan apa yang telah didapatkan di organisasi, sehingga mereka bisa memberikan kita ide-ide yang baru, yang fresh, dari yang mereka mungkin dapat di perkuliahan, dari yang mereka dapatkan di organisasi mereka. Nah, itu kenapa kita juga suka cari intern itu yang suka speak up ya, suka mengeluarkan ide mereka, bukan yang pasif gitu. Nah, itu beberapa benefit yang saya rasakan ketika kita menerima intern. Oke, saya sendiri sebenarnya BINUSian, sehingga secara kurikulum lebih kurang saya tahu lah ya BINUS itu seperti apa. Lalu kemudian dengan adanya program 3+1-nya BINUS, kita melihat itu komitmen BINUS di dalam memberikan anak-anak mahasiswanya kesempatan untuk magang gitu ya, yang nggak main-main. Berapa SKS ya? Setahu saya dalam satu semester bisa 6-8 SKS gitu. Kita lihat komitmennya di situ, dan kemudian panjangnya juga BINUS juga nggak tanggung-tanggung ya. Jadi minimal satu semester itu sekitar 6 bulan. Sehingga 6 bulan itu beneran kita bisa engage sama anaknya, kita bisa punya waktu untuk sharing knowledge kita, dan anaknya juga punya waktu untuk berkontribusi gitu. Nah, itu beberapa hal yang bikin kita tertarik. Lalu kelebihannya lainnya adalah buat profesional kita, para profesional kita jadi punya kesempatan juga untuk mencoba mengajar anak-anak ini real life itu seperti apa, real life working in real life itu seperti apa. Mahasiswa memang kita tempatkan di proyek-proyek yang tertentu, jadi bukannya sekedar scattered ya. Jadi kita memang sebelum kita merekrut mahasiswa intern, kita sudah merumuskan terlebih dahulu apa-apa saja yang akan mereka kerjakan, sehingga pengukurannya juga bisa dengan jelas terlihat di proyek ini mereka beneran berkontribusi atau tidak. Nah, jadi kalau kontribusi apa saja yang sudah diberikan di dalam proyek itu macam-macam banget di kita. Buat application developer, mereka benar-benar membangun satu aplikasi gitu, satu aplikasi yang mereka bisa lihat jadinya seperti apa dari awal sampai akhir, atau mungkin kalau yang besar banget dan nggak bisa selesai dalam waktu magang mereka setidaknya bisa melihat gambar besarnya akan seperti apa gitu. Lalu untuk business analis itu masing-masing tuh juga ada task list-nya lah mereka. Jadi kontribusinya mereka entah di user requirement mereka berkontribusi, entah di dalam mereka menjalankan proses implementasi itu mereka berkontribusi. Jadi kalau di kontribusinya apa saja mungkin akan sangat various gitu ya Pak, tapi jelas karena di proyeknya sendiri sudah kita atur porsi mereka akan mengerjakan apa.
Kalau menurut saya program internship ke depannya patut sekali memberikan mahasiswa, kalau saya lihat secara hard skill, technical mereka mungkin udah lebih mumpuni, tapi soft skill mereka kadang masih perlu diasah kembali. Nah, menurut saya di dalam perkuliahan bisa ditambahkan soft skill yang mungkin akan dibutuhkan di dalam perusahaan kelak. Jadi misalnya seperti leadership, analytical thinking, itu boleh ditambahkan lagi tuh buat anak-anak intern kita. Ya, menurut kami sendiri, program magang di BINUS itu cukup baik sehingga saya berani memberikan nilai 8. Dari mulai perekrutan hingga akhirnya anaknya benar on board di kita, itu prosesnya tuh berjalan dengan sangat baik. Tapi terkadang kita memang melihat juga ada beberapa hal yang perlu lebih banyak komunikasi, misalnya antara mahasiswa dan dosen jurusan gitu ya. Kadang mahasiswa bertanya-tanya, dosennya bilang oke untuk satu posisi tertentu, tapi ternyata proyeknya itu tidak sesuai dengan posisi itu gitu ya yang diinginkan oleh si dosen. Nah itu mungkin yang perlu dikomunikasikan lebih banyak. Tapi tadi angka 8 itu menurut aku karena memang ada kekurangan walaupun sedikit, tapi masih bisa di improve lagi.